Kesepian. Meski saya sudah sering membahas tentang kesepian, tapi di komentar saya baca-baca masih banyak banget yang merasa kesepian. Jadi kita akan bahas lagi tentang kesepian. Kesepian itu bisa mengakibatkan kita depresi, bahkan bisa menyebabkan kematian dini. Ada penelitian juga yang mengatakan kesepian itu bisa meningkatkan persentase kita terkena Alzheimer. Memang aneh, tapi nyata bahwa kesepian itu bisa berdampak pada fisik kita. Nah, permasalahannya, semakin kesini, semakin banyak yang merasakan kesepian. Bahkan menurut beberapa sumber, 1 dari 3 orang itu kesepian. Padahal, zaman sekarang, kan medsos tuh udah banyak. Kita bisa komunikasi dengan mudah. Zaman saya dulu, untuk janjian ketemu itu dari jauh-jauh hari. Misal ketemu tanggal 1, nanti janjian lagi tanggal 20. Dan selama 19 hari, kita nggak ada komunikasi. Dan langsung ketemu di tanggal 20. Jadi kan agak mengherankan ya, yang harusnya perkembangan teknologi itu bisa mempermudah kita dalam berkomunikasi sehingga kita tidak kesepian. Kalau kangen ya video call, atau telepon, atau chat juga bisa. Instan. Tapi kenyataannya, menurut beberapa penelitian, umat manusia saat ini adalah umat manusia yang paling kesepian. Dan mereka yang kesepian, kalau mentalnya nggak kuat, itu akan lari pada hal-hal yang negatif. Jadi harusnya, kesepian ini jadi concern yang penting ya. Kenapa? Karena kita manusia, itu makhluk sosial, sudah diajarkan di mata pelajaran IPS zaman kita SD dulu. Nah, terus, hari ini kita akan membahas tentang cara menghilangkan kesepian. Tapi apa yang akan saya ajarkan, itu nggak perlu kalian percaya sepenuhnya, karena caranya tuh cocok-cocokan. Jadi, dicoba aja, siapa tahu bisa work buat kalian. Jadi, jika kalian sedang merasakan depresi atau anxiety karena kalian kesepian, memang betul untuk menghadapi depresi kalau kita sendirian itu sangat sulit. Apalagi ditambah jika lingkungan kita itu tidak paham dan justru malah mengucilkan kita. Kenapa? Karena di mata mereka, orang-orang yang depresi yang memiliki gangguan mental itu aneh. Jadi ya, pada akhirnya akan dikucilkan. Saya punya teman, dia cerita tentang kehidupannya waktu masih berkuliah. Dari awal dia bicara, saya tuh udah bisa merasakan kesedihan di dalam suaranya. Dia bercerita kalau dia itu sering kesepian dan gak bisa membaur dengan teman-teman di kelasnya. Setiap hari selama kuliah, setiap dia pulang ke kos, dia akan bertanya pada dirinya sendiri, apa sih yang salah sama aku? Nah, karena kita berdua sama-sama kuliah psikologi dulu, dia pun nyoba mencari tahu tentang apa yang menjadi penyebab kesepian itu. Tentang kesepian. Dia itu pengen tahu gimana sih caranya ngilangin kesepian dan menjadi bahagia. Siapa sih yang gak mau bahagia? Hidup bahagia dan terhindar dari penderitaan itu adalah salah satu hasrat atau keinginan dari semua umat manusia. Nah, ada satu quote yang saya lupa dari siapa, tapi seingat saya dari seorang biksu Buddha. Bunyinya seperti ini, kebahagiaan dan penderitaan itu hanya ada di dalam pikiran kita. Jadi bukan pada benda, pada uang, atau pada orang lain, tapi dari dalam pikiran kita sendiri. Dan bisa dikatakan juga bahwa jika kita tidak bahagia dan kita merasa bahwa kita hidup dengan penuh penderitaan, itu berarti permasalahannya, penyebabnya ada di dalam pikiran kita sendiri. Jadi, menurut teman saya, jika kita mau terhindar dari kesepian, kita harus mau merubah cara kita melihat dunia. Jadi ya, dulu teman saya, kalau dia gagal dalam membaur pada suatu kumpulan, dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Apa sih yang salah sama aku? Tapi setelah dia mencoba untuk merubah pandangannya, ketika dia gagal dalam membaur, dia tidak lagi menyalahkan dirinya sendiri. Justru dia mencari penyebab tentang kenapa dia tidak bisa membaur. Mungkin karena caranya dalam melakukan pendekatan, mungkin karena mereka tidak memiliki kesamaan, dan sebagainya. Jadi pandangannya ini menjadi luas dan gak sempit lagi seperti sebelumnya. Dulu setiap ada kegagalan dia akan menyalahkan dirinya sendiri, tapi sekarang enggak. Dan dengan pandangannya menjadi luas, dia bisa menemukan masalahnya dan membuat problem solving, sehingga keinginannya atau tujuannya itu bisa tercapai. Lalu saya juga menanyakan sama dia, apakah dia bisa memberi tips untuk para viewer saya, sehingga kalian bisa melawan dan menghilangkan kesepian.
Setelah itu, dia ngasih saya 2 tips. Pertama, cobalah untuk ngobrol sama sebanyak mungkin orang yang bisa kalian ajak ngobrol. Jadi menurut dia, kita tidak perlu memaksakan diri kita untuk datang ke suatu acara yang kita tidak diundang, lalu ngobrol dan membaur di sana. Yang dia maksud adalah dengan ngobrol sama sebanyak mungkin orang, itu adalah yang natural, yang menjadi rutinitas kalian. Jadi bukan sesuatu yang kita paksakan. Contohnya, misal setiap pagi saya beli rokok di Indomaret, saya ngobrol sama kasirnya. Atau ketika saya beli kopi, saya ngobrol juga sama kasirnya. Ketika saya turun dari mobil dan disambut sama security, saya ngobrol sama security, dan sebagainya. Atau pada kejadian-kejadian yang jarang terjadi, tapi lumayan sering, yaitu ketika ada yang tanya jalan sama kita. Pak, kalau ke A, lewatnya mana ya? Oh, lewatnya sini, Pak. Lah, Bapak dari mana? Saya dari Tangerang, Pak. Wah, jauh juga ya, Pak. Emang Bapak mau kemana? Dan seterusnya. Intinya ngajak ngobrol orang pada suatu kondisi yang natural. Ya, contoh lainnya mas-mas Gojek, mas-mas angkringan, mbak-mbak kasir Indomaret, ibu-ibu warteg, dan sebagainya. Menurut teman saya tadi, hal ini tuh sangat efektif untuk membuat kita tidak kesepian. Tips kedua, yaitu membagikan tentang dirimu sendiri atau menceritakan tentang dirimu sendiri. Dari pengalaman teman saya, dia meski sudah melakukan tips pertama tadi, jadi ketika ketemu orang, diajak ngobrol, dia tanyain beberapa hal, dia masih sering ngerasa kesepian. Setelah dia riset-riset dan bereksperimen, ternyata salah satu penyebab kesepian itu adalah ketika kita tidak ada orang yang mengerti, tahu, dan memahami kita. Dan tentunya kita tidak bisa memaksakan supaya orang lain itu mau mencari tahu, mengerti, dan memahami kita. Jadi, dia mencoba untuk lebih proaktif. Dan setelah dia membangun beberapa hubungan yang baik dengan orang lain, maka di lain kesempatan dia akan mencoba untuk menceritakan atau berbagi tentang dirinya sendiri. Misalnya sama ibu-ibu warteg. Dia akan cerita bahwa dia suka banget sama terong balado yang ada di warteg itu. Atau ketika dia ngelihat temennya baca buku, dia akan tanyain tentang buku itu, ngasih pendapatnya tentang buku itu, dan memberikan rekomendasi tentang suatu buku. Dan ketika dia melakukan itu, dia mendapatkan teman pertamanya di bangku kuliah. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.